Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, Ananda kelas 2C yang solih dan solihah. Baik, Ananda di rumah. Sejak kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selalu bersikap jujur, jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Ya, Al-Amin adalah artinya terpercaya. Sikapku, aku selalu berkata dan berbuat jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu berkata dan berbuat jujur. Ananda di rumah, mari kita simak cerita berikut ini. Perilaku jujur. Assalamualaikum, Ibu, Ajmal pulang. Waalaikumsalam. Ajmal, sudah pulang? Gimana sekolah hari ini, Ajmal? Ini, lihat Bu, Ajmal tadi dapat nilai 100 loh. Wah, hebatnya. Bagaimana Ajmal mengerjakannya? Ajmal kan punya bukunya, Bu. Jadi, Ajmal lihat jawabannya dari sana. Loh, kalau begitu Ajmal tadi menyontek. Memangnya menyontek tidak boleh ya, Bu? Menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, Ajmal. Berarti Ajmal sudah berbohong pada ibu guru. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya. Di antaranya, punya banyak teman dan dicintai banyak orang. Orang jujur akan takut berbohong karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Apa orang jujur tidak pernah salah, Bu? Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi
Tetapi dia tidak menutupinya dengan berbohong. Jika dia salah, dia akan mengaku salah. Kemudian dia bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah. Oh gitu ya Bu. Kalau begitu, Acmal nggak mau menyontek lagi. Biar Acmal jadi anak yang jujur. Acmal juga mau bertaubat sama Allah. Satu lagi, Acmal juga harus minta maaf sama ibu guru. Oh iya, Acmal nanti mau minta maaf sama ibu guru. Miau, miau. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan dapat membawa kebaikan. Itu adalah keuntungan bersikap jujur. Baik, anak-anak di rumah, selanjutnya yaitu tentang Nabi Muhammad SAW yang penyayang. Nah, itulah untuk materi agama hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang memiliki perilaku jujur dan penyayang. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Dan mari kita simak kisah berikut ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad.
Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi, wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.